Assalamualaikum teman-teman sekalian. Halo. Baiklah, terutama yang kami hormati yaitu Ibu Pembimbing Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik yaitu Ibu Isani Nurgalfi, dan seterusnya kepada teman-teman yang mendengar podcast dari kelompok kami ini. Semoga kalian paham dengan apa yang kami jelaskan nanti. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Afifah Aulia dengan NIM 1816040040. Selanjutnya saya sendiri yaitu Sofia Monika dengan NIM 1816040060, dan anggota terakhir kami yaitu Gila Wayu Azami dengan NIM 1816040076. Nah, teman-teman sekalian, di sini kami akan membahas tentang akuntansi belanja non modal, beban, dan persediaan dengan mata kuliah kita pagi ini yaitu akuntansi sektor publik. Baiklah, pertama akan saya jelaskan sendiri tentang akuntansi belanja barang dan jasa. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Nah, yang saya sebutkan tadi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, teman-teman sekalian. Selanjutnya, belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Nah, yang kedua ini diatur oleh Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Itu poin pertama. Poin kedua yaitu tentang klasifikasi belanja. Berikut klasifikasi belanja menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Di sini klasifikasi belanjanya ada 3, teman-teman sekalian. Yang pertama ada belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, bunga, hibah, dan bantuan sosial. Yang kedua ada belanja modal. Yang ketiga ada belanja tidak terduga. Nah, poin yang ketiga yang akan saya jelaskan yaitu tentang prinsip pengakuan dan pengukuran. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain laporan realisasi anggaran. Nah, poin yang keempat yaitu teman-teman, ada pencatatan belanja barang dan jasa. Jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran atau disingkat dengan LRA. Di mana contoh pencatatan belanja di buku jurnal ini, teman-teman sekalian, terdiri dari tabel yang berisikan tanggal, kode akun, nama akun, dan ada sisi debit dan sisi kreditnya. Nah, poin terakhir yaitu tentang penyajiannya. Nah, belanja akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran atau disingkat LRA setelah akun pendapatan. Baiklah, itulah bagian yang saya jelaskan. Semoga teman-teman paham dengan apa yang saya jelaskan. Jika teman-teman sekalian tidak paham, teman-teman sekalian bisa bertanya pada sesi tanya jawab nanti. Baiklah, bagian selanjutnya yang akan dibahas oleh rekan saya sendiri yaitu Afifah Aulia. Baik, saya Afifah Aulia. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai akuntansi beban. Yang pertama yaitu definisi beban. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Yang kedua yaitu klasifikasi beban. Yang pertama yaitu beban operasi yang terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap atau amortisasi, beban penyisihan piutang, dan beban lain-lain.
Yang kedua yaitu beban transfer, yang terdiri dari beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, beban transfer bantuan ke desa, dan beban transfer bantuan keuangan lainnya. Yang ketiga yaitu beban non-operasional, yaitu beban yang sifatnya tidak rutin, misalnya berasal dari defisit penjualan aset non-lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Yang keempat yaitu beban luar biasa, yaitu untuk mencatat beban atas kejadian luar biasa. Adapun yang termasuk kejadian luar biasa adalah yang pertama tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran, yang kedua tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, yang ketiga yaitu kejadiannya di luar kendali pemerintah. Nah, selanjutnya prinsip pengakuan dan pengukuran beban. Nah, beban akan diakui saat yang pertama, yaitu timbulnya kewajiban. Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Yang kedua yaitu terjadinya konsumsi aset. Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Yang ketiga yaitu terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu saat terjadinya penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Yang keempat yaitu koreksi atas beban atau penerimaan kembali yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang beban pada periode berjalan. Penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan. Nah, selanjutnya yaitu pencatatan beban. Jurnal atas beban dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas keuangan. Pencatatannya digunakan dengan metode double entry yang akan menghasilkan laporan operasional dan neraca pemerintah daerah. Contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran GU per TU di SKPD. Yang pertama yaitu beban di debit dan kas di bendahara pengeluaran di kredit. Selanjutnya kas di bendahara pengeluaran di debit dan RKPPKD di kredit. Adapun contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran LS di SKPD yaitu beban di kredit dan RKPPKD di kredit. Nah, adapun penyajian dari beban ini yaitu beban dilaporkan dalam laporan operasional. Baik, saya Dila Wahyu Azani akan melanjutkan tentang akuntansi persediaan. Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contoh persediaan. Yang pertama persediaan ATK. Selanjutnya yaitu persediaan benda akun, persediaan obat-obatan, persediaan bibit, persediaan pupuk, persediaan bahan pembersih, persediaan bahan bangunan, dan persediaan amunisi. Selanjutnya yaitu tentang prinsip pengakuan dan pengukuran. Yang pertama, persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Yang kedua, persediaan yang berasal dari pembelian maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Yang ketiga, persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri maka dinilai berdasarkan biaya standar. Yang keempat, persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai sebagai nilai wajar. Yang kelima, saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Selanjutnya yaitu pencatatan persediaan. Contoh jurnal yang dibuat di buku jurnal finansial saat pembelian persediaan menggunakan mekanisme AP, di mana persediaan di debit dan kas di bendahara pengeluaran di kredit. Penyajian. Persediaan dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.